Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dini Yudika di Bolo Bolo Channel. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman, tapi kali ini bukan tentang perhotelan, tapi saya mau bagi pengalaman untuk teman-teman yang sekarang ini sedang mengikuti seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan gitu. Jadi seleksinya ini hampir sama dengan seleksi CPNS, jadi menggunakan SKD atau seleksi kompetensi dasar. Meskipun kemarin saya ikut SKD-nya itu untuk masuk seleksinya CPNS ya, tapi pada dasarnya untuk SKD-nya karena memang sama-sama dari BKN, untuk catnya jenis soalnya sama teman-teman, dan seperti seperti tes potensi akademik gitu yang untuk masuk perguruan tinggi dan untuk tes masuk ke perusahaan BUMN lainnya itu juga pada dasarnya sama ya jenis tesnya. Nah, untuk SKD ini juga begitu teman-teman. Toh kita juga sama-sama untuk menjadi ASN nantinya gitu. Nah, saya mau sharing teman-teman untuk persiapan apa aja sih yang harus kalian lakukan sebelum kalian mengikuti tes SKD ini gitu. Kalau kemarin saya ikut SKD-nya CPNS Formasi 2019 kemarin teman-teman. Kembali lagi yang saya mau share di channel YouTube ini adalah based on true story atau based on pengalaman pribadi aja. Kemarin saya ikut SKD seleksi CPNS Formasi 2019 itu di akhir Januari, pas banget di tanggal 31 Januari saya ikut SKD dan alhamdulillah lolos passing grade dan masuk ke 3 besar dan berhak untuk mengikuti SKB atau tes lanjutan, tes berikutnya untuk masuk CPNS. Nah, SKB-nya ini kebetulan dijadwalkannya setelah SKD sekolah kedinasan ini teman-teman. Jadi saya mau sharing sedikit aja buat teman-teman calon mahasiswa dan mahasiswi atau taruna-taruni yang lagi banget nunggu jadwal SKD-nya kapan sambil belajar ya. Dan apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum tes SKD? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. SKD Sekolah Kedinasan 2020. Jadi sebelum teman-teman belajar, pasti yang belum pernah ikut SKD sebelumnya kan pasti belum ada gambaran banget ya teman-teman, kayak apa sih SKD itu, terus penilaiannya gimana, terus jenis soalnya tuh kayak apa aja. Nah, dasar dari SKD ini adalah peraturan teman-teman, ada peraturan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Jadi di sana benar-benar diatur untuk pelaksanaan SKD ini, dari jenis soalnya apa, terus penilaiannya seperti apa, ambang batas nilainya berapa dari masing-masing soal gitu. Nah, kita bahas yuk teman-teman. Sebelum kalian belajar mengikuti SKD, saya mau sharing beberapa tahapan. Pertama, kalian perlu melakukan persiapan. Persiapan apa aja sih sebelum SKD? Yang pertama adalah pahami dulu peraturan SKD-nya tadi. Untuk tahun ini SKD itu diberlakukan seperti apa? Nah, peraturan ini karena memang penyelenggaranya adalah BKN dan yang membuat peraturannya adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Jadi Permenpan RB, dalam seleksi SKD ini diatur dalam Permenpan RB nomor 48 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa sekolah kedinasan 2020. Nah, di situ teman-teman bisa cari peraturannya, bisa melalui website resminya dari Permenpan RB, bisa di jdih.kemenpan.go.id. Nah, di sana diatur tentang jenis
soalnya apa aja, jumlah soalnya berapa, lalu nilai ambang batasnya atau passing grade-nya itu berapa. Nah, kalian bisa buka di website dan bisa download untuk peraturannya dalam bentuk PDF, teman-teman. Tapi kalau kalian ada ya yang suka males bacanya dan kalau baca sendiri kayak nggak ngerti gitu peraturan kayak gimana sih, karena memang benar-benar buta gitu ya teman-teman. Nah, tenang aja, di sini saya mau bantu teman-teman. Saya udah punya ringkasannya atau kesimpulannya dari peraturan tersebut itu apa aja. Langsung aja ya. Jenis soalnya, jenis soal dalam SKD itu ada apa aja sih? Yang pertama ada TWK. TWK itu adalah tes wawasan kebangsaan. Tes ini ditujukan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan calon mahasiswa-mahasiswi untuk mengimplementasikan nilai-nilai. Pertama ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, kelima poin ini nantinya juga saya mau sharing ke teman-teman soalnya seperti apa sih dari masing-masing poin ini. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya ya untuk pembahasan soalnya teman-teman. Lalu setelah TWK ada apa lagi? Ada TIU atau tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum ini berupa kemampuan verbal, dibagi lagi menjadi 3, ada analogi, silogisme, dan analitis. Lalu kemampuan numerik, ada kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Lalu kemampuan selanjutnya adalah kemampuan figural. Ada jenis soal analogi, ketidaksamaan, dan serial. Jadi tes intelijensi umum ini untuk mengetahui kemampuan kalian dalam verbal, numerik, dan figural. Ini juga nanti akan kita bahas masing-masing poin ini, ada jenis soalnya. Lalu yang terakhir ada TKP teman-teman, atau tes karakteristik pribadi. Tes ini ditujukan untuk menilai sikap kalian sebagai calon mahasiswa atau mahasiswi di sekolah kedinasan, dalam pelayanan publik, dalam jejaring kerja, dalam sosial budaya, dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan profesionalisme. Lalu jumlah soalnya sekarang. Jumlah soalnya ada berapa sih SKD itu? Soalnya ada 100 soal, dikerjakan dalam waktu 90 menit. Berarti kan satu soal itu kurang dari 1 menit ya teman-teman. Dibagi tadi dari masing-masing jenis soalnya. TKP ada 35 soal, TWK 30 soal, dan TIU ada 35 soal. Lalu kita masuk ke passing grade-nya atau nilai ambang batasnya itu berapa. Passing grade-nya itu 271 ya totalnya teman-teman. Kalau per jenis soalnya itu ada ini ya, ada TKP, TWK, dan TIU. Dibagi masing-masing jenis soalnya. Untuk TKP ini minimal nilainya harus 126. Nah, untuk jenis soal TKP ini penilaiannya dia tidak mutlak ya teman-teman. Jadi ada 5 option dalam soal tersebut. Jika kalian menjawab jadi tidak ada jawaban yang salah di situ di jenis soal TKP. A sampai E kalau kalian pilih itu ada rentang nilainya. Jadi untuk nilai terendah itu 1, nilai tertinggi 5. Jadi jawaban yang paling mendekati benar dan jawaban yang paling kurang benar di sana penilaiannya. Jadi tidak ada nilai kosong, atau kecuali kalau kalian kosongkan di soal TKP ini. Jadi untuk mendapatkan nilai minimal atau nilai ambang batas TKP 126, kalian minimal harus menjawab nilai
kalian harus menjawab minimal 25 soal benar dengan nilai sempurna ya. Nilai tertingginya 5 untuk TKP. Lalu untuk TWK dan TIU ini sifatnya mutlak teman-teman. Jadi beda dengan TKP, TWK dan TIU nilainya bersifat mutlak. Jadi kalau benar menjawabnya nilainya 5, kalau salah atau tidak dijawab nilainya 0. Dan untuk TWK karena nilai minimalnya 65, jadi minimal kalian harus menjawab 13 soal benar teman-teman. Terus untuk TIU karena nilai minimal ambang batasnya itu 80, berarti kalian minimal mendapatkan 16 soal yang benar dengan nilai 5 gitu. Di sini sudah dimengerti ya teman-teman. Jadi untuk TWK dan TIU nilainya mutlak, kalau salah 0, kalau benar 5, tapi kalau TKP tidak ada salah benar. Jadi di sana hanya pendapat, ada pendapat yang paling mendekati benar dan pendapat yang paling kurang tepat gitu. Nah, ini total dari ketiganya adalah 271. Terus ini adalah contoh cara ngitungnya. Passing grade-nya ini seperti apa sih? Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi misalnya di sini ada 2 peserta dengan nilai total SKD-nya 278 dan 309. Tetapi yang lulus adalah yang nilai 278. Kenapa yang 309 tidak lulus? Padahal dia lebih tinggi ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah tadi nilai ambang batas dari masing-masing jenis soalnya, teman-teman. Jadi kalau yang ini 278 dia semuanya memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan tadi. Jadi untuk TKP 126, untuk TIU-nya 80, TWK-nya 65. Meskipun sedikit di atas nilai ambang batas, tapi ini lulus, teman-teman. Nah, kalau yang ini dia lebih tinggi, tapi ada satu jenis soal yang tidak memenuhi ambang batas, yaitu ini. Di TIU-nya 75. Kalau TKP-nya sudah memenuhi, TWK-nya sudah memenuhi, tapi di TIU-nya kurang 5 poin. Di bawah 5 poin di bawah nilai ambang batas. Jadi meskipun lebih tinggi tapi tidak lulus, teman-teman gitu. Jadi perhatikan untuk masing-masing jenis soalnya ya, ambang batasnya berapa. Oke, lalu seleksi lanjutan. Jadi kalau tadi teman sudah menghitung nilai SKD kalian dan bisa diperkirakan kalaupun pengumumannya tidak langsung ya, untuk SKD yang lulus nilai ambang batas nantinya akan berhak mengikuti seleksi lanjutan. Nah, ini untuk teman-teman sekolah kedinasan istilahnya adalah seleksi lanjutan ya. Kalau untuk PNS adalah SKB nih seleksi lanjutannya. Jadi berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang setelah lulus SKD. Nah, seleksi lanjutannya ini seperti apa? Peserta berhak mengikuti seleksi lanjutan apabila peserta yang berhak mengikuti seleksi lanjutan adalah peserta 3 kali dari jumlah kebutuhan sekolah kedinasan. Jadi gini teman-teman, formasinya dalam setiap sekolah kedinasan itu berapa? Nah, itu dikalikan 3. Itulah jumlah peserta yang berhak mengikuti seleksi lanjutan. Jadi misalnya satu sekolah formasinya adalah 250 mahasiswa-mahasiswi. Nah, berarti yang berhak mengikuti seleksi lanjutan adalah 750, 3 kalinya dari jumlah formasi yang disediakan. Tapi 750-nya ini juga harus yang sudah memenuhi nilai ambang batas ya, teman-teman. Nah, tapi di sini ada perkecualiannya atau
yang perlu digarisbawahi adalah 3 kali jumlah kebutuhan ini masing-masing prodinya juga harus diperhatikan. Jadi misalnya untuk IPDN gitu ya, yang diperlukannya adalah misalnya 1.500 formasi. Tapi itu dibagi untuk beberapa program studi gitu. Nah, misalnya untuk satu program studi itu memerlukan 500 gitu ya. Nah, itu dikali 3 kan, dikali 3-nya bukan dikali 3 dari jumlah formasi, tapi dikalikan 3 dari masing-masing prodi gitu. Itulah yang berhak mengikuti seleksi lanjutan. Lalu dalam seleksi lanjutan itu apabila, jadi kan gini, misalnya formasinya itu 250. Nah, yang berhak mengikutinya kan tadi dikali 3, berarti 750. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin nanti nilainya itu posisinya itu di 730-nya misalnya ya, antara 3 ranking 750 atau 751. Nah, itu siapa yang berhak mengikuti seleksi lanjutan? Nah, ini adalah ada yang perlu di poin-poin yang perlu catat ya teman-teman. Jadi apabila nilai kumulatif SKD sama berada pada batas jumlah 3 kali jumlah kebutuhan, maka penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari TKP, TIU, dan TWK. Jadi misalnya tadi nilainya sama nih untuk peserta nomor 750 dan 751. Nilai SKD-nya tuh sama hasilnya secara total gitu ya. Misalnya taruhlah 370 dan 370 gitu. Nah, karena totalnya sama, jadi untuk memutuskan siapa yang berhak mengikuti atau siapa yang berhak mendapatkan nomor atau peringkat ke 750-nya itu dilihat dari nilai TKP-nya lebih tinggi mana. Kalau TKP-nya sama, ke TIU-nya. Kalau TIU-nya sama, TWK-nya gitu. Pasti kan ada yang beda gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata tiga-tiganya sama, bagaimana? Ada lagi pilihannya teman-teman. Kelulusan akhir didasarkan pada nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah sekolah lanjutan atas atau sederajat. Kalau ternyata tadi totalnya sama, terus TKP, TIU, TWK-nya sama, berarti lihat lagi ke ijazah waktu SMA atau SMK. Itu nilai rata-ratanya lebih tinggi siapa? Nah, itulah yang dinyatakan lulus. Tapi kalau ternyata setelah dicek ijazahnya sama lagi, ada pilihan lagi. Jika pada poin sebelumnya masih sama, maka kelulusan akhir didasarkan pada usia tertinggi. Nah, ini adalah finalnya teman-teman. Kalau semuanya tadi sama, ijazah sama, maka yang terakhir adalah usia tertinggi. Jadi siapa yang lebih tua, itulah yang berhak menjadi peserta yang ke 750-nya tadi gitu. Karena apa? Karena mungkin berkesempatan yang lebih muda itu lebih besar kesempatannya untuk tahun-tahun berikutnya gitu ya pertimbangannya. Nah, ini contoh perhitungannya tadi teman-teman. Jadi ini ya, misalnya tadi totalnya sama di 324. Kita lihat ke nilai TKP-nya. Oh, TKP-nya lebih tinggi yang ini. Berarti ini yang kita pilih untuk inilah yang berhak mengikuti seleksi lanjutan. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kalian tadi ketahui kisi-kisi dari permainan PAN-RB tentang jenis soal, tentang jumlah soalnya, waktunya berapa, terus passing grade-nya berapa, yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah perbanyak latihan soal, teman-teman. Latihan soal ini bisa kalian dapat dari buku panduan SKD atau kayak gudang soal SKD gitu. Banyak kok bukunya dijual di toko-toko buku gitu. Terus atau kalau sekarang karena masih PSBB gitu ya, kalian sulit untuk keluar rumah, sekarang sudah ada e-booknya banyak banget kalian kalau mau cari di internet gitu. Atau kalian juga sering-sering ikut simulasinya,
CAT-nya ini, karena kalian percuma kalau kalian belajar dari buku aja tapi kalian tidak mengikuti simulasinya. Simulasi CAT ini selain lebih membuat kalian familiar dengan jenis-jenis soal SKD, kalau dalam simulasi ini kan benar-benar kayak CAT beneran teman-teman, jadi ada waktunya gitu ya. Jadi kalian lebih bisa mengontrol atau lebih bisa memanage waktu kalau kalian lebih sering mengikuti simulasi gitu. Jadi meskipun kalian tidak melihat jam ini kurang berapa menit lagi gitu ya, tapi kalau kalian lebih sering mengikuti simulasi, kalian akan lebih bisa mengontrol gitu. Ini udah waktunya berapa, harus bisa ngatur speednya gitu. Nah, yang paling mudah itu untuk mempelajari soal-soal SKD ini adalah melalui YouTube teman-teman, karena di YouTube ini ada pembahasannya, nggak cuma kunci jawaban tapi juga dibahas di situ. Nah, ini yang saya lakukan sebelumnya, jadi saya bisa lolos SKD sampai ke tingkat 3 besar itu karena saya sering mengikuti ini pembahasan soal melalui YouTube gitu. Jadi saya lebih familiar jenis-jenis soalnya seperti apa, karena pada dasarnya jenis soalnya tuh sama aja ya teman-teman. Tadi berdasarkan poin-poin tadi per jenis soalnya, paling hanya dibedakan kalau TIU dibedakan angkanya, kalau TWK dan TKP dibedakan kasusnya gitu. Nah, saya sendiri belajar dari YouTube sih kemarin, dari YouTube aja. Itu juga sambil karena memang ibu rumah tangga dan punya anak gitu ya. Jadi sambil ngasuh anak itu sambil mendengarkan YouTube gitu. Nah, kalau teman-teman juga mau mengikuti jejak saya belajar dari media YouTube, di Bolo-Bolo channel ini nanti akan saya bantu teman-teman untuk belajar latihan soal SKD gitu ya. Saya juga akan bahas soal-soal SKD yang kemarin keluar nih di SKD yang saya ikuti Januari kemarin gitu. Karena saya masih kemarin pas SKD itu kebetulan saya catat untuk soal-soalnya yang keluar apa gitu-gitu. Jadi kalau kalian mau belajar juga melalui YouTube, pantengin terus channel YouTube kita ya. Nanti kan ada pembahasan untuk masing-masing jenis soalnya. Nah, apalagi sih selain perbanyak latihan soal, ini penting banget teman-teman ya. Ini yang perlu penting banget harus dilakukan. Pertama adalah doa. Tahajud sama duhanya teman-teman jangan dikasih kendor. Tahajud duha, tahajud duha, tahajud duha. Dalam tahajud doa dan duha ini kalian berdoa sama yang maha punya gitu ya. Pertama minta kesehatan, ketenangan dan kelancaran teman-teman. Karena apa? Karena ketiga ini yang punya cuma Sang Pencipta gitu. Nggak bisa kalian latih, nggak bisa kalian seperti soal-soal tadi gitu kalian cari di internet atau kalian ikuti simulasinya, itu nggak bisa teman-teman. Kalian hanya bisa meminta gitu ke Sang Pencipta gitu ya. Yang pertama minta kesehatan teman-teman, karena pasti lagi pandemi kayak gini, kalian minta kesehatan yang paling utama sehingga kalian bisa mengikuti SKD ini dengan lancar. Karena memang nanti juga menjadi salah satu syarat teman-teman. Kalau kalian kan bedanya sama saya, kemarin saya pas ikut SKD itu sebelum pandemi. Nah, kalian nanti akan melalui SKD ini di tengah pandemi. Jadi salah satu persyaratannya yang paling penting juga kesehatan teman-teman. Jadi protokol kesehatan juga harus tetap dijaga. Nantinya juga akan ada tes suhu tubuh sebelum kalian mengikuti SKD. Jika suhu tubuh kalian tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, maka sayang banget nih teman-teman, kalian bisa mungkin ada kebijakan ya, bisa dipisahkan di ruangan tersendiri ataupun bisa mengikuti tes susulan atau seperti apa. Nantinya saya juga belum update beritanya seperti apa ya. Lalu selain minta kesehatan, minta apa lagi? Ini yang penting banget juga, minta ketenangan teman-teman. Ini benar-benar cuma Allah yang punya, cuma Sang Pencipta yang punya. Minta diberikan ketenangan saat melakukan tes SKD. Karena apa? Karena kalau kalian gak tenang ngerjainnya, benar teman-teman, 90 menit untuk 100 soal
itu berasa cepet banget gitu. Nah kalau untuk satu soal kalian baca sampai 2 atau 3 kali baca, kalian gak tenang, waktu kalian udah melihat waktunya tinggal berapa menit gitu ya, kalian pasti akan sangat grogi gitu. Dan pasti akan sangat ngeblank gitu-gitu ya kalau nggak tenang ya. Terus yang terakhir minta kelancaran teman-teman. Ini juga yang paling penting karena bayangin aja kalau kalian nggak diberi kelancaran dari kalian berangkat dari rumah, kalau kalian nggak minta kelancaran itu bisa aja dipersulit gitu, entah itu dari jalan dari rumah kalian ke tempat tes itu diberi ujian gitu dari kendaraan seperti apa, terus pas sudah sampai tempat tes SKD-nya nanti juga nggak dikasih kelancaran, kalian akan gimana ya. Contohnya aja misalnya kayak komputernya mati atau kesenggol, bisa mati listrik terutama, itu bisa ngancurin mood banget teman-teman beneran. Ini ketiga ini wajib banget kalian lakukan ya. Tahajud dan duha itu jangan dikasih kendor sampai kalian selesai SKD atau bahkan seterusnya, syukur alhamdulillah gitu, sampai kalian benar-benar lulus sampai kapanpun itu gitu. Setelah CPNS pun atau setelah kalian lulus jadi mahasiswi pun insyaallah ini baik kok gitu. Nah, lalu pada tahap pelaksanaannya teman-teman, ini yang mau saya share ke teman-teman. Perhatikan lokasi dan jam tesnya. Ini sering banget terjadi kalian salah lokasi atau salah jam. Biasanya ini dibagi ya untuk kloternya. Kalian itu kloter satu hari biasanya ada berapa kloter. Nah kalian itu di kloter jam berapa. Terus perhatikan lokasinya di mana. Lalu rencanakan sarana transportasinya. Jadi kalian mau ke lokasi ini mau naik apa, diperkirakan juga jamnya. Usahakan kalian sampai di tempat tes itu 30 menit sebelum tadi kloter kalian dimulai gitu ya. Jadi ini harus benar-benar buat prepare teman-teman. Nah untuk barang apa aja yang perlu dibawa, ini saya mau share ya. Yang penting itu KTP dan kartu peserta karena ini adalah syarat wajib ya. Lalu karena sekarang ini kembali lagi ya, kalian melalui SKD ini di tengah pandemi, jadi ini ada perbedaan antara tadi yang saya bawa waktu itu dan teman-teman harus bawa nantinya. Ini kalian wajib banget bawa masker, kalau bisa bawa serep juga teman-teman. Terus hand sanitizer, karena kan nanti pasti komputernya itu mouse-nya itu dipakai, satu komputer itu dipakai beberapa orang kan dalam satu hari itu gitu, karena ada beberapa sesi. Nah kalau kalian nggak bawa sarung tangan atau tidak disediakan sarung tangan, minimal kalian bawa hand sanitizer sendiri gitu. Terus bawa juga alat tulis teman-teman, karena menurut informasi untuk SKD kali ini tidak akan disediakan alat tulis. Kalau waktu itu saya disediakan ya pensil kayu satu, meja satu. Nah kalian nanti bawa sendiri ya teman-teman, karena ini juga beresiko meningkatkan resiko penularan gitu. Jadi bawa alat tulis sendiri. Dan ini juga yang perlu diketahui adalah alat tulisnya pensil kayu ya teman-teman, bukan pensil dengan jenis bahan lain gitu. Nah ini yang paling penting tadi, kalian kenapa perlu minta kesehatan, karena ada ketentuannya. Kalau lebih dari 37,3 derajat Celcius tadi ya, entah kebijakannya kalian dipisahkan ruangannya ataupun mengikuti tes susulan seperti itu teman-teman. Jadi jaga kesehatan sampai waktu tes itu tiba. Nah pada saat pengerjaan teman-teman, ini tips terakhir yang mau saya share. Ini yang saya lakukan pada waktu pengerjaan waktu itu. Saya ngerjain soal itu mulai dari soal TIU teman-teman. Soal TIU itu dari soal nomor 66 sampai nomor 100. Jadi ini adalah terakhir ya teman-teman. Setelah TIU saya kerjakan TWK.
TWK itu dari nomor 30 sampai 65. Lalu yang terakhir baru saya kerjakan TKP. Kenapa? Karena menurut saya TIU dan TWK ini tadi ya nilainya mutlak. Cuma ada benar dan salah. Kalau benar nilainya 5, kalau salah 0. Dan saya pilih TIU duluan karena TIU yang paling banyak memakan waktu. Karena di sini hitung-hitungan ya, perlu banget mikir, perlu banget coret-coret gitu, dan pokoknya paling makan waktu teman-teman. Jadi setelah TIU TWK. Kalau TWK juga kan gimana ya, soal tentang Pancasila gitu-gitu, itu juga cukup lumayan makan waktu untuk baca soalnya. Tapi nggak perlu coret-coret kalau untuk TWK gitu. Nah, setelah itu baru saya kerjakan TKP teman-teman. Ini tips banget yang saya lakukan kemarin itu ini. Karena kenapa TKP mungkin berbeda, mungkin ada teman-teman lain yang ngasih saran untuk dikerjain TKP dulu. Kalau saya kebalik teman-teman, TKP itu saya kerjakan terakhir. Karena apa? Karena TKP itu jenis soalnya bisa di logika kok, dan soalnya itu bisa banget kalian baca di menit-menit terakhir. Karena cuma logika teman-teman. Jadi, dan kalaupun waktu kalian habis, kalian jawab, yang penting jangan dikosongin aja, kalian tetap akan dapat poin kok gitu. Tapi ingat ya teman-teman, di sini kalian jangan cuma karena pesaing kalian tuh banyak banget, jangan cuma mentargetkan yang penting lulus passing grade, enggak gitu. Jadi usahakan untuk TIU TWK ini kalian benar jawabannya, karena mutlak ya tadi nilainya, kalau benar poinnya 5. TKP juga usahakan itu yang paling mendekati benar gitu, yang poinnya 5 gitu. Dan dapatkan nilai setinggi-tingginya yang kalian bisa, karena pesaing kalian tuh banyak banget. Dan yang paling penting jangan ada yang dikosongin teman-teman. Dari 100 soal ini kalian harus benar-benar bisa memanage waktu kalian sampai 100 soal terjawab. Kalau saya kemarin sih yang saya lakukan ini, saya nggak pernah mengikuti simulasi sebelumnya karena memang tadi belajar aja saya terbatas gitu ya. Saya sambil harus gendong baby, harus ngasih makan baby. Jadi kalau baby bobo tuh sambil dipelukan, saya cuma dengerin YouTube aja teman-teman. Saya familiar dengan soal-soalnya, dan yang saya kerjakan cuma ini. Saya kerjakan pertama TIU, TWK, dan TKP. Alhamdulillah saya lolos SKD, masuk 3 besar gitu teman-teman. Nah, tapi ini banget nih yang paling penting nih teman-teman, nilai saya dengan pesaing saya 2 lainnya itu beda tipis banget. Jadi cuma beda, masing-masing itu cuma beda 1 poin teman-teman, dan itu kan kurang dari 1 soal gitu bedanya gitu. Jadi apa ya, penting banget intinya, jangan ada yang dikosongin dari 1 soal itu, karena 1 poin pun berarti itu bisa menentukan kalian lolos atau tidaknya gitu ya teman-teman. Nah, udah gitu aja sharing kali ini. Ini adalah benar-benar tips yang saya lakukan sendiri sehingga saya bisa lulus SKD. Nah, setelah kalian pelajari ini, kisi-kisinya insya Allah kalian akan lebih terarah belajarnya. Dan saya cuma bisa doakan semoga kalian diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan ketenangan dalam SKD gitu ya. Lalu selanjutnya tinggal latihan-latihan soal teman-teman, dan tunggu latihan soal dari saya di channel YouTube ini ya. So, kita saling mendoakan semoga kalian lulus SKD dan saya bisa segera ikut SKB setelah SKD kalian selesai gitu. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.